Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yulistiani. Saya dari program studi pendidikan biologi kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses fotosintesis. Nah, di dalam proses fotosintesis itu dia terdiri dari dua reaksi utama. Yang pertama ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana terjadinya proses fotosintesis pada reaksi terang dan pada reaksi gelap, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai apa itu fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu merupakan proses sintesis atau penyusunan senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan cahaya matahari. Nah, di dalam fotosintesis itu terdapat komponen-komponen yang terlibat di dalamnya, yaitu ada cahaya matahari, kemudian karbon dioksida, molekul air, dan pigmen fotosintesis. Kemudian fotosintesis itu terjadi pada bagian sel yang memiliki klorofil. Nah, di mana bagian sel yang memiliki klorofil ini itu terletak pada kloroplas. Nah, di mana kloroplas itu merupakan suatu bagian organel utama dalam proses fotosintesis, sehingga di dalam kloroplas ini terjadilah proses fotosintesis karena dia mengandung klorofil. Kemudian mengenai proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis itu dia terdiri dari dua reaksi utama. Yang pertama yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, baik di sini reaksi yang pertama yaitu adalah reaksi terang, di mana reaksi terang itu merupakan suatu reaksi fotosintesis yang dimana dia itu membutuhkan cahaya matahari. Nah, kenapa bisa dikatakan reaksi terang? Yaitu karena reaksi ini tuh kan membutuhkan cahaya matahari, sehingga cahaya matahari ini itu dia digunakan sebagai sumber energi. Nah, di mana di dalam reaksi terang ini itu tempatnya itu terjadi di grana atau tumpukan tilakoid. Nah, kemudian di dalam reaksi terang ini itu akan diperoleh ATP dan NADPH. Nah, hasil energi yang diperoleh dari reaksi terang ini, ATP dan NADPH ini nantinya akan digunakan atau dimanfaatkan oleh reaksi gelap. Nah, sehingga di dalam reaksi terang itu dia menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk menangkap cahaya matahari atau foton, tumbuhan itu menggunakan alat yang namanya fotosistem. Nah, di mana fotosistem itu merupakan suatu molekul protein yang tertanam di dalam membran tilakoid. Nah, di sini ada beberapa macam mengenai fotosistem. Yang pertama yaitu ada fotosistem pertama dan fotosistem kedua. Nah, di mana fotosistem pertama ini dia mampu menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang sekitar 700 nanometer. Nah, fotosistem satu ini itu dikenal atau disebut dengan P700. Nah, sedangkan fotosistem yang kedua itu dia mampu menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, di mana fotosistem 2 ini dia itu disebut atau dikenal dengan P680. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dari proses reaksi terang. Nah, proses reaksi terang itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu penangkapan cahaya matahari oleh fotosistem yang ketika sinar matahari atau foton mengenai fotosistem, maka salah satu elektronnya itu akan tereksitasi keluar. Nah, di mana apabila salah satu elektron ini akan kembali ke kedudukan semula, maka elektron itu dia akan mengeluarkan energi. Nah, kemudian tahapan berikutnya yaitu
setelah fotosistem menangkap cahaya matahari, kemudian energi ini akan digunakan untuk proses fotolisis. Nah, di mana proses fotolisis ini yaitu pemecahan molekul air. Nah, kemudian ada ion hidrogen di mana setelah molekul air ini dia mengalami kemudian kan tadi molekul air, pemecahan molekul air. Nah, kemudian air ini akan dipecah menjadi ion hidrogen, kemudian gas oksigen dan juga elektron. Nah, di mana gas oksigen ini itu nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia atau hewan sebagai proses bernapas. Nah, oksigen itu dia untuk bernapas, membantu pernapasan. Nah, kemudian mengenai ion hidrogen H+2 itu dia akan diserap oleh NHDP+ dan menjadi NHDP NH. Dari NADP+ itu menjadi NADPH. Nah, kemudian gas oksigen ini dia nantinya akan keluar ke udara. Nah, setelah keluar di udara itu nanti akan mengalami yang namanya elektron fosforilasi siklik atau fosforilasi non siklik. Nah, di mana proses fosforilasi siklik ini dia itu pada fosforilasi siklik itu dia menghasilkan ATP. Nah, di mana di dalam fosforilasi siklik ini dia itu dibantu atau dengan bantuan adanya fotosistem 1. Nah, sedangkan fosforilasi non siklik itu dia menghasilkan ada ATP, kemudian NADPH dan juga oksigen. Nah, di mana di dalam fosforilasi non siklik ini dia itu dengan bantuan adanya dua fotosistem, di mana ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Nah, kemudian selanjutnya mengenai tahapan reaksi gelap. Nah, di mana reaksi gelap itu disebut juga sebagai reaksi siklus Kelvin. Nah, di mana kenapa bisa dikatakan sebagai reaksi siklus Kelvin? Karena dia itu berbentuk seperti siklus. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu merupakan suatu reaksi fotosistem yang dimana dia itu tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Nah, kemudian proses reaksi gelap ini itu dia terjadi di stroma. Kemudian di dalam reaksi gelap ini dia itu membutuhkan atau memperoleh ATP dan NADPH, yang dimana ATP dan NADPH ini itu dia dibutuhkan dengan bantuan adanya reaksi terang atau berasal dari reaksi terang ATP dan NADPH ini. Nah, kemudian di dalam reaksi gelap itu ada beberapa proses, di mana prosesnya itu ada 3. Yang pertama itu proses fiksasi, dan yang kedua itu proses reduksi, dan yang ketiga adalah proses regenerasi. Nah, di mana di dalam proses fiksasi atau pengikatan, nah apa sih yang difiksasi? Yang difiksasi yaitu karbon dioksida atau CO2 itu oleh dengan bantuan oleh senyawa RUBP, ribulosa bifosfat, yaitu dengan bantuan senyawa Rubixco. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu proses reduksi. Nah, apa sih yang direduksi? Yang direduksi yaitu senyawa PGA menjadi senyawa PgAl. Nah, kemudian proses yang regenerasi yaitu apa sih yang diregenerasi? Yang diregenerasi yaitu senyawa PgAl menjadi RUBP kembali, sehingga nantinya RUBP ini akan melakukan memfiksasi karbon dioksida kembali untuk proses berikutnya. Nah, di mana senyawa PgAl yang tidak diregenerasi itu nantinya akan disintesis menjadi glukosa. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di sini ada reaksi gelap. Nah, di mana reaksi gelap ini itu disebut juga sebagai siklus Kelvin. Nah, di mana dia itu berbentuknya seperti siklus. Nah, siklus Kelvin. Nah, di mana prosesnya di sini reaksi gelap berdasarkan siklus Kelvin. Prosesnya itu dari
CO2 ini dia dari udara kemudian masuk, yaitu ada 6 CO2 kemudian masuk. Nah, 2 CO2 ini, karbon dioksida ini, dia itu terikat atau mengikat dengan ribulosa 1,5 bifosfat atau dikenal dengan RUBP. Nah, di mana setelah ribulosa 1,5 bifosfat ini dia dengan bantuan senyawa enzim Rubix Flow. Nah, senyawa enzim Rubix Flow kemudian membentuk yang namanya 6 molekul. Nah, kemudian setelah karbon dioksida ini mengikat ribulosa 1,5 bifosfat, itu akan menjadi 6 molekul. Nah, 6 molekul ini dia itu masih labil sehingga 6 molekul ini dia akan dipecah menjadi senyawa yang namanya beratom 3C. Nah, kemudian dikenal dengan 3 asam fosfogliserat atau PGA. Nah, di mana PGA ini dia itu dengan bantuan ATP yang diikat P-nya di sini menjadi ADP, itu dia akan membentuk 1,3 bifosfat fosfogliserat. Nah, di 1,3 bifosfogliserat ini dia itu jumlahnya juga 12 molekul. Nah, selanjutnya dari 1,3 bifosfat fosfogliserat ini dia itu akan mengalami proses yang namanya reduksi. Nah, ini proses reduksi kemudian akan menghasilkan senyawa yang namanya fosfogliseraldehyde atau dikenal dengan PGAL, yaitu jumlahnya 12 molekul. Nah, dari fosfogliseraldehyde ini dia itu melepaskan yang namanya NADPH kemudian menjadi NADP plus. Nah, di sini akan membentuk yang namanya fosfogliseraldehyde 12 molekul. Nah, di dalam 12 molekul fosfogliseraldehyde ini dia itu akan mengalami pemecahan di mana ada yang 10 molekul fosfogliseraldehyde dia ke sini dan ada juga yang sini 2 molekulnya. Nah, kemudian yang 10 molekul fosfogliseraldehyde ini dia itu akan diubah menjadi ribulosa 5-fosfat dengan jumlah ribulosa 5-fosfat. Nah, kemudian dengan pemecahan ATP menjadi ADP sehingga menghasilkan 6 molekul ribulosa 5-fosfat. Nah, yang tadi yang tersisa 2 molekul fosfogliseraldehyde ini dia itu akan disintesis yang nantinya akan menjadi glukosa. Di mana glukosa ini dia itu menghasilkan 1 molekul glukosa. Nah, seperti yang kita lihat tadi berdasarkan siklusnya, dari CO2 ini 6 molekul CO2 ini akan membentuk yang namanya glukosa, itu membutuhkan 1 molekul glukosa, di mana 1 molekul glukosa ini dia itu menjadi 1 molekul glukosa ini akan membutuhkan 6 molekul karbon dioksida atau CO2. Nah, itulah siklus dari reaksi gelap. Nah, mungkin sekian pemaparan saya mengenai proses fotosintesis, baik itu fotosintesis reaksi terang dan reaksi gelap. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.